Saat ini yang Anda lihat di Ya, sebelah kembali saya. lagi di Poros Halang bersama dengan saya. Bukan Poros Halang, woi. Salah ya? Salah Anda. Sorry. Dan tolong wajahnya yang sebenarnya dong. Jangan wajah Okay. idolanya dong. Ada. Hai Angga Toro, apa kabar? Belum. Kenapa jadi Angga Toro yang ditanya apa kabar? Mau ditempeleng ya? Enggak, jangan. PA-nya sahabat gue itu mau gimana pun juga. Hari ini Fuad sama gue mau ngobrolin sesuatu. Gue ajak Fuad karena Fuad sudah terbangun reputasinya menjadi seorang pundit galak. Pandit bandit kalau di DPI, tapi gue sendiri masih risih dengan pandit itu, bandit lucu banget pandit Bener, bandit. Di DPI kan gue dibilang pandit bandit. Cuma terus gue masih ngerasa enggak lah ya. Maksud gue, jujur knowledge gue tuh jauh di bawah Pange, Rana, gitu-gitu lah, Justin. Gue cuma mungkin menang nyali doang marah-marahin orang, kayaknya itu sih. Kalau Coach Justin pandit apa julukannya? Apa dia ya, pandit kardus apa gitu. Hari ini tapi si Fuad diajak karena pertama-tama gue mau ngasih tahu bahwa nanti nih yang nonton rekamannya akan ngeliat ada tanggal dan ada jam kami ngerekamnya. Lo kan sadar bahwa ini dilakukan masih sekitar IPL tuh masih 4 minggu lagi ya, Fu? Ya, ini diambil lagi. Bulan Desember sebelum Man United winning streak 17 pertandingan. Jadi kami udah bisa memprediksi. Emang iya? Ya 17 pertandingan lo nggak kalah. Gila lo. Ya, mana tuh yang kemarin ngomong all out. Ngomong sini depan gue sekarang. Dulu aja lo all out. Sekarang diem lo. Iya, tapi kan maksud gue kan masih banyak yang bisa terjadi ya kan. Kalau semua berjalan lancar, insya Allah 3 besar lah. Iya nggak? Ya kan? Amin. Tapi kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi karena toh ini rilisnya juga mungkin ini rilisnya setelah selesai IPL karena antrean videonya akhir Juli. Mungkin. Nah, tapi gue di sini karena pengen ngajakin Fuad ngomongin ke depan dengan premis sederhana. Gue visioner. Memang. Kan udah beberapa kali di video YouTube gue cukup visioner. Lu lihat, lu pertama kali kan yang kita ngomongin Oli itu Januari tahun 2018-19 kan? Iya. Enggak, kasih ini orang yang dibutuhkan karena dia tahu marwahnya MU, marwah klub itu dia tahu. Karena dia bisa datang ke klub dia bilang, lu duduk ya Pogba, gue pernah juara Champions, gue cetak gol di final. Lu pernah cetak gol di Champion? Enggak, udah dulu diam. Terus kata Pogba, lu pernah juara dunia? Gue juara Piala Dunia. Terus kata Oli, itu urusan lu, karena tim gue nggak bisa masuk semifinal Piala Dunia itu udah jelas. Iya, gitu. Norwegia soalnya kan. I'm from Norway. Iya, gitu. benar. Lagian, when we are talking about this club, shut up. Iya, gitu betul. Kita kan lagi ngomongin klub, bukan ngomongin negara. Klub, bukan kan? negara. Iya. Bedakan gitu. Kalau dilihat dari formnya sih kelihatannya positif lah. Maksud gue ada banyak hal tuh. Saat di titik ini 17 kali nggak kalah. Tim pertama dalam sejarah IPL yang 4 pertandingan berturut-turut marginnya 3 gol. Sejarah loh, dalam sejarah. Walaupun nggak ada nilainya ya, karena kita kan... orang, benar, tidak menghasilkan trofi. Cuma at least tetap akan ditulis loh. Itu tetap menjadi suatu pencapaian. Ya dong. Sesuatu yang dikejar tim lain kelak. Tim lain, sama kayak Arsenal Invisible juga dikejar tim lain sampai sekarang. Sama dengan rekor gol City dalam semusim yang berusaha dipecahkan sama Liverpool musim ini, kan gitu. Jadi apapun itu bentuknya tidak cuma trofi, tapi sebuah pencapaian yang bikin orang, gue mesti bisa ngelewatin. Iya kan? Dan itu spesial. Lu bayangin, ini yang bikin pencapaian ini adalah orang yang di bulan September, Oktober, November, even sampai Desember yang lu hina-hina, yang lu suruh all out. Orang yang sama loh. Even kalau lu mundur mulai dari April, Mei tahun lalu, ini orang yang lu teriakin, lu keluarin tagarnya all out gitu loh. Lenyap sekarang manusianya. Diginin Thanos. Diginin Thanos. Small price to pay apalah, gue lupa itu dia bilang gitu kan. Nah, artinya gini kan, saat ini dari sisi permainan udah rada mencerahkan, tapi... Bukan rada, mencerahkan, sorry. Memang mencerahkan. Tapi maksud gue pertanyaannya adalah, apakah ini cukup untuk kemudian jadi juara di musim berikutnya? Kita akan ngomongin soal pembelanjaan. Ya, kita akan ngomongin soal, misalnya ya, karena gue kan bener-bener nggak tahu ini ya, nggak tahu pemain, nggak tahu strategi, gue lempar ke lu aja. Kita akan diskusi soal, apakah ada yang mesti diganti. umpan-umpan gue. Ya. Anda bawa nama saya di DPI ya.
mencoreng nama saya. Kan gue kalau gawang kosong juga gue sikat lah, Fu. Enggak ya? Iya, kadang kena tiang. Ya kan amatir dong. Iya, Jadi kapan-kapan tuh yang nonton ini mesti ngelihat kita main bareng sih ya. Harus. Gue Lu rasa harus lihat chemistry gue sama Panji. dan sebenarnya lebih tepatnya kalau lagi sparring. Soalnya kalau gue main di Bedebah, anak-anak hafal bener kan mainan gue kayak apa. Iya, kalau lagi sparring tuh udah kadang-kadang tim 7 suka tahun. bingung. Hah? Iya. Udah 7 tahun main bareng ya udah hafal gitu loh. Iya, jadi agak lebih susah bikin gol ketika main bareng Bedebah daripada sama orang. Betul, karena Zaki, Upil, udah tahu gimana marking lu kan. Abi Nyong, iya. Audi itu udah tahu gimana cara markingnya Panji. Iya, gitu. Betul. Itu makanya pada saat latihan sebenarnya lebih sulit kan lu bikin gol harusnya. Betul. Karena pergerakan lu sudah dibaca sama back-back lawan. Dan harusnya itu tadi, karena lu terbiasa dibaca gerakannya di latihan, pada saat pertandingan sesungguhnya lu akan lebih gacor. Karena mereka buta. Mereka cuma bisa menganalisa lu dari video-video lu yang ada. Kan gitu sebenarnya. Iya. Tapi ya nggak usah ngomongin kita lah. Kita balik lagi ke United. Oh ya, oke. Sorry. Gue nanya pertanyaan pertama kali ya. Menurut lu di antara starting 11 sekarang, siapa yang paling lemah posisinya untuk diganti gitu? Back tengah. Hah? Center back kita? Yep. Siapa yang diganti? Lindelof ya? Jujur, ya Lindelof sih. Karena even Maguire juga sebenarnya tidak memenuhi ekspektasi. Jujur ya, jadi kalau misalnya lu di awal pada saat lu beli dia seharga 80 juta, lu ngeliat penampilan dia di Leicester, lu lihat penampilan dia di Inggris, penampilan dia di Piala Dunia 2018 sama Inggris gitu ya, lu punya ekspektasi terhadap ini orang. Itu kenapa dia selalu dibandingkan dengan Van Dijk. Ya kan? Nah, tapi ternyata, ya sama seperti kehidupan kan, harapan selalu tidak sesuai dengan kenyataan. Sometimes. Bijak bener nih anak kampung keling satu nih. Ngomongin sepak bola, hidup kadang tidak sesuai dengan harapan. Ya kan? Sometimes begitu. Mungkin akan sesuai dengan harapan lu, tapi it takes time. Nah, masalahnya seberapa sabar kita menunggu itu. Kan gitu. Nah, Maguire sendiri di musim pertama menurut gue tidak memenuhi ekspektasi itu. Dari skala 1 sampai 10, mungkin dia menurut gue cuma 7. Gue berharap 8 sebenarnya. Karena masih ada beberapa gol yang terjadi karena kecerobohan dia. Contoh waktu lawan Bournemouth dikolongin. Pada saat lawan Spurs dia kalah lari. Kan gitu kan. Yang harusnya tidak terjadi kalau levelnya dia. Tapi lu harus ingat, namanya pemain sepak bola pasti juga bikin kesalahan. Apalagi ini musim pertama deh. Even Rio Ferdinand dulu juga termasuk lambat, Pak. Vidic gitu loh. You name it. Even Stam juga pernah buat kesalahan gitu loh. Cuma masalahnya mereka bisa ditolerir karena mereka pernah achieve sesuatu. Gitu loh. Dan bandrolnya mungkin tidak sebesar Maguire. Maguire kan lu spend 80 juta pound, lu bebankan harapan di pundak dia bahwa lini pertahanan MU harus kokoh seperti zaman dulu. Gak bisa begitu juga sebenarnya. Karena kan bukan menjadi tanggung jawab dia sendiri. Tanggung jawab gelandang, tanggung jawab partnernya dia, yang itu juga belum nemu sampai sekarang. Gitu loh. Lindelof. Ya, sorry gue potong. Itu lu ketika lu bilang mesti melakukan pembelanjaan center back, itu asumsinya untuk ini ya, untuk bukan cuma sebagai pelapis, tapi untuk ngancem posisi juga ya? Iya, jadi dia juga punya sense of competition dong. Karena selama ini kan secara otomatis gue jadi pilihan pertama. Kayak lu di Bedebah, emang pernah lu gue cadangin? Pernah karena gue terlambat. Iya, tapi kalau dimasukin babak kedua sama Kapten Fuad. Cuma maksud gue kan dengan adanya levelnya sepadan atau bahkan kalau bisa di atasnya dia, otomatis dia akan lebih terpacu. Ya sama kayak lu bermain dengan orang yang let's say lebih jago akan memotivasi lu kan. Karena lu nggak mau kelihatan goblok, lu nggak mau kelihatan menyia-nyiakan peluang, lu nggak mau kelihatan menyia-nyiakan kesempatan tampil. Kan gitu. Nah, ini yang tidak dipunyai. Makanya gue bilang, ya jujur gue sedikit kecewa, tapi gue bisa memahami bahwa ini musim pertama, sistem of play-nya beda, gitu kan. Jadi, nggak bisa serta-merta lu timpakan semua kesalahan ke si Maguire gitu loh menurut gua. Pertanyaan yang berat juga adalah Maguire itu kan dipersepsikan publik adalah center back terbaik kedua setelah Van Dijk. Menurut. Terus kan pertanyaannya adalah siapa nih yang kira-kira pembelanjaan? Maksud gue juga sebenarnya sangat
sangat ini sih, maksud gue berharap banget sama Eric Bailly sebenarnya. Tapi Eric Bailly kadang-kadang random banget kelakuannya ya. Reckless, Pak. Reckless banget. Itu orang sih emang skill oke gitu ya. Typical, agak deg-degan loh kalau ngeliat dia main di belakang sebenarnya. Too shaky sebenarnya kan. Iya kan. Dia kayak waktu Lawn City kalau lu nonton itu kan dia sempat bikin kutak-kutik bola di kotak penalti, nyangkut bolanya ke si Bruno Bernardo Silva, gue lupa gitu ya. Untung gak gol gitu loh. Ini orang oke, cuma di luar, kalau menurut gue dia reckless sama injury prone. Jadi lu nggak bisa mengandalkan pelapis lu ke orang yang sering cedera kan. Tiba-tiba once lu butuh dia cedera ya anyep sama aja lu kan gitu. Itu sih. Kalau gue sebenarnya berharap Lindelof karena ini orang menurut gue dua-dua ini tipenya sama loh. Mereka termasuk ball playing defender. Dua defender yang berani dribbling. Kalau dulu Demi kan tuh cuma Ferdinand, Vidic nggak terlalu seperti itu gitu. Even Gary McAllister juga nggak, Steve Bruce sih lebih mungkin gitu ya. Dia termasuk ball playing defender gitu loh. Yang mana dibutuhkan di sepak bola sekarang kan gitu. Nah cuma Lindelof sendiri juga bandrolnya cukup tinggi waktu itu, ekspektasinya juga besar. Jadi sebenarnya yang salah Demi ini adalah pada saat lu terpuruk big spend gitu untuk pemain, secara psikologis mungkin juga mempengaruhi itu pemain gitu loh. Lu diharapkan mereparasi sebuah mesin yang sebenarnya rusaknya tuh banyak. Nggak cuma dengan ganti ban. Mungkin lu harus ganti oli juga, mungkin ada busi yang lu ganti. Begitu kalau menurut gue sebenarnya perumpamaannya. Jadi bukan berarti lu ganti ban lu jadi gacor, lu pakai ban misalnya ban yang bagus lah gitu misalnya gitu. Kalau di Tamiya kan lu ganti ban busa, ya kalau dinamo lu anyep belum tentu lu bisa kenceng juga dong. Nah, lu ganti dinamo tapi kalau mobil lu nggak balance, ya kebalik juga dong, nggak bisa finish juga dong gitu. Jadi pada saat mereka masuk, ekspektasi orang itu tinggi. Nah, dan rata-rata kan masuk di usia muda tuh. Maksud gue di bawah 25 rata-rata kalau nggak salah ya gitu. Nah, nggak semua orang kan bisa menghadapi tekanan itu, Ji. Iya, betul. Potensi punya, gitu loh. Cuma itu tadi, lu nggak bisa memenuhi potensi lu karena secara psikologis mungkin lu juga, mungkin belum siap misalnya, gitu, menurut gua. Gitu. Gue merhatiin ya, eranya pascanya Alex Ferguson itu memang ditandai dengan pembelanjaan center back yang tidak sesuai harapannya. Marcus Rojo, siapa lagi ya? Even Daley Blind. Daley Blind, betul. Daley Blind fullback ya? Ya, dia versatile. Dia bisa jadi back tengah, bisa jadi back kiri, bisa bergelandang bertahan malahan gitu loh. Ya maksud gue center back-nya tuh sebenarnya sih masih di eranya Sir Alex ujung-ujung sih. Maksud gue kayak Smalling Phil juga Jones, tanda tanya, Phil Jones tanda tanya. Iya. Ya, sebentar itu dua kan. Nah, balik lagi mungkin kan gue pernah bilang ya, man management. Sir Alex yang sangat jago di luar taktik sebenarnya. Ya lu bayangin, dia pernah pasang 7 pemain defender, ada Fabio, ada Darren Gibson, ada si Rafael, ada John Ose. Oh, gue inget ini gitu. Tim nih. Ini yang lawan Arsenal ya? Arsenal bisa menang gitu. Maksud gue kan, ini orang nggak cuma jago taktik, tapi dia kan tahu gimana memotivasi anak-anak buahnya. Itu mastermind loh, men, gitu. Maksud gue, nggak semua orang bisa. Lu suruh deh Mourinho kayak gitu, belum tentu bisa. Even Ole sekarang gitu. Lu bisa nggak? Gue bisa. Gue tahu gue akan taruh Eko sebagai back, gue akan taruh Arif sebagai back, gue taruh si Imam sebagai back, udah ada Zaki, udah ada Abi, ada Audi. Nah, gue bisa mainin 7 back. Penyerang gue cuma lu aja nanti main sama Irfan, udah kelar. Cuma lu tahu naluri penyerang Eko, Imam, Arif kan? Gitu. Iya. Ntar nih yang biar orang tahu bayangan ya, Fuad ini sebenarnya nggak mirip Sir Alex, lebih mirip kalau Roy Keane jadi pelatih. Nah tuh si Fuad itu. Galaknya bukan main. Nggak ada toleransi kalau Fuad. Tapi oke, gitu. Center back satu. Siapa yang bilang ya, gue baca di mana gitu, katanya Ole tuh juga lagi nyari fullback berkaki kiri, kayaknya untuk gantiin si Luke Shaw. Enggak, itu berita jelas jelek. Dia udah nemuin di Brandon Williams. Oh, Brandon Williams tuh kiri juga ya? Oh kiri, iya, Pak. Yang nggak kepake si ini ya, si Diego Dalot di kanan. Iya, Diego Dalot. Itu juga baru tuh padahal ya. Aaron Wan-Bissaka kan luar biasa bagusnya gitu. Asli. Aaron Wan-Bissaka itu ibarat itu macam portal busway. Siapa yang berani nerobos? Lu. Kagak ada yang bisa lewatin dia, Pak. Gue gak pernah lewatin portal busway, gak berani juga gue gitu loh. Aaron bisa kayak gitu. Mana ada yang bisa lewatin dia kasarnya begitu. Lapisnya gitu. Dia siapa, Fu? Gue lupa. Ya Diego Dalot di kanan. Oh ya udah. Dia kali kanan, ya. Gitu loh.
ya yang butuh tuh bek kanan sebenarnya. Karena kalau di kiri tuh udah cukup aman dengan si Shaw yang sama rejuvenate kalau menurut gua gitu ya. Plus si Brandon Williams dan mainnya gacor banget pada saat kemarin Shaw cedera. Cuma itulah pinternya Oli ya. Dia tidak serta-merta membebankan anak itu harapan untuk, oh ya, lu bagus nih main, lu akan terus. Enggak, once Shaw pulih dari cedera, dia mainin Shaw. Even Shaw bikin kesalahan, dia tetap percaya sama Shaw gitu loh. Sampai di beberapa pertandingannya juga oke gitu loh. Walaupun ya Shaw itu mungkin trauma kali ya, masih ada trauma karena patah kaki, jadi adalah beberapa kesalahan. Tapi balik lagi, menurut gue kesalahan dalam sepak bola itu adalah hal yang lumrah, cuma gimana lu meminimalisirnya. Sama ya, lu siap aja dengan resikonya, tapi bukan berarti lu bikin kesalahan hari ini, terus besok lu dibuang, enggak sih kalau menurut gue. Ya lu kasih aja kesempatan gitu loh. Kecuali Lukaku ya, buang aja itu udah. Gitu. Selalu ada pengecualian. Lukaku mah hatinya udah nggak di situ, nggak mau main sama United, itu dia. udah buang aja. Itu dia, buang aja gitu loh. Jadi, kalau defensive midfielder si Matic kemarin dipanjangin kontraknya berapa? Panjang kontrak. 3 tahun sampai 2023 kan. Nah, ini gue juga pikir malah dia yang dicabut loh. Fred bagus betul, soalnya. Sepakat gue. Karena ini orang juga di Porsalang awal-awal sempat gue sama Patrick, kayaknya ini orang udah habis gitu loh. Nah, seiring di awal Januari membaiknya penampilan Fred terus bagusnya McTominay, kan solid banget nih dua jangkar gitu ya. Nah, si Matic ini kan mulai bagus lagi setelah pandemi. Itu dia mulai menggeser. Nggak ketahuan berapa lama nih bakal kayak begini. Sepakat gua. Karena kalau lu nonton MU dari lawan Spurs sampai kemarin lawan Villa, itu Matic ini bisa dibilang balik seperti di Chelsea. Matic ini kalau menurut gua macam Berba, atau even bahkan macam Van Basten. Orang yang cukup jangkung, kakinya panjang, tapi olah bolanya enak. Lu tonton deh, kalau lu MU main MU, coba lu sekali fokus ke Matic gitu loh. Enak banget, luas ini orang gitu loh, kalau bawa dribbling gitu-gitu, untuk orang yang kakinya panjang ya gitu loh. Cukup luas gitu. Cuma kan mungkin ya itulah penanganan pelatih mungkin ngaruh ya menurut gue. Kan sempat jadi lambat segala macam dan bikin beberapa kesalahan sehingga dicadangkan segala macam gitu kan. Tapi kan dengan setelah pandemi ini, pada saat MU mulai mencoba memainkan Bruno dengan Pogba yang dulu gue bilang gue gak setuju, bahkan sampai sekarang ya, gue masih belum terlalu yakin. Kalau dulu gue gak yakin sama sekali. Sekarang gue sedikit yakin karena melihat attitude-nya Pogba mulai berubah, dia lebih mau main sama tim, plus kenapa gue belum terlalu yakin, kita belum ketemu Big Guns. Jadi belum teruji bener nih sisi defensif lo gitu loh. Ini masih ngomongin Liga Inggris nih, belum main keluar tim Eropa soalnya juga belum kelihatan. Betul, belum kelihatan. Nah, bahkan kalau lu nonton lagi siaran-siaran pertandingan MU beberapa setelah pandemi, ada tuh yang kemarin komen nih, Fon nih kayaknya emang gak suka nih sama Pogba. Soalnya yang dia komenin Pogba mulu. Men, gue kasih tau nih sama yang nonton. Kalau lu mau ngelihat pergerakan pemain dalam satu pertandingan, lu akan fokus ke pemain itu. Lu tidak akan mungkin ngelihat White. Kalau lu mau menikmati pertandingan, lu ngelihat White. Tapi once lu kepengen tahu ini pemain pergerakannya benar apa salah, segala macam, lu akan fokus ke satu. Jadi kalau lu lihat orang bikin statistik segala macam, itu bisa 4, 5, 6 orang tuh yang ngamatin, bisa 2 pemain segala macam, bisa begitu. Jadi dia tahu gitu loh pergerakannya salah di mana segala macam. Dan Pogba masih melakukan hal seperti itu. Gitu loh. Kayak waktu lawan Bournemouth sebelum Bournemouth lah gue lupa, itu menit 27 yang dia terlambat nutup gitu loh. Bahkan ada passing yang salah di menit 41 babak pertama gitu gue masih ingat gitu karena gue fokus ke dia gitu loh. Karena kan ya lu boleh mentolerir kesalahan, silakan, tapi lu harus siap juga dong dengan risikonya kan gitu. Karena beberapa kali juga sempat ngancep. Nah, beruntungnya sekarang dengan rejuvenate-nya Matic adalah nyaman. Pogba bikin kesalahan, ada Matic di belakang. Gitu. Cuma kan bagi yang lu hadapin tim masih sekelas Norwich, Bournemouth gitu kan. Walaupun sebenarnya tadinya tim-tim ini yang ngerepotin. MU itu kan dulu terkenal Robin Hood, setan kredit kalau gue bilang. Lu ngasih kredit ke tim-tim kecil, abis itu lu ngambilnya dari tim-tim gede kan gitu, to make it balance gitu kan. Nah, sekarang kan enggak, lu bisa menang dengan gampang nih lawan tim-tim yang memang secara kualitas di bawah lu gitu. Nah, itu memang peran Matic. Dia bisa cepat mengalirkan bola, terus dia bisa jadi shield pada saat Pogba terlambat turun gitu. Jadi sementara dengan Pogba yang main ke box to box, Bruno lebih fokus nyerang dan mungkin itu yang dilihat oleh dari Bruno adalah ya udah deh, lu fokus cetak gol sama mungkin bagi umpan di depan di sepertiga akhir lapangan. Karena kalau lu nonton once Bruno masuk di akhir Januari sampai sebelum pandemi, beda banget mainnya dia sama sekarang.
Kalau sekarang benar-benar fokus dia tuh bisa dibilang sepertiga depan aja. Lu lihat karena jumlah Pogba-nya udah passingnya. balik juga ya. Betul, karena dia tahu bisa udahlah Pogba lah yang ngalirin bola, kasarnya begitu gitu. Karena memang Pogba kan a good passer gitu loh. Yeah. Pogba itu kalau gue bilang best passer masih Toni Kroos. Pogba tuh setingkat di bawah Toni Kroos, atau setengah tingkat lah gitu loh. Yeah. Enak banget emang dia mindahin bola pinpointnya, dan itu yang sempat dibikin Bruno di awal-awal kalau lu nonton lagi tuh dari Februari sampai sebelum pandemi. Dia bisa mindahin bola dari kiri ke kanan, crossing gitu-gitu. Nah, sekarang dengan ada Pogba, Oli coba karena Oli yakin dengan Matic ini jalan. Tapi balik lagi, jangan terlalu senang. Lu belum ketemu big guns gitu loh. Yeah. Mungkin ujian paling dekat adalah pada saat nanti lawan Chelsea. Iya. Semifinal FA Cup. Iya. Gitu. Itu mungkin lu bisa, karena ada gelandang-gelandang mereka yang bisa megang bola. Nah, once gelandang lawan bisa megang bola, lu tahu dong, kita akan lebih capek izin nutupnya. Ya. Iya kan? Ya. Nah, kemarin kan ketemu kayak Bournemouth, ketemu Norwich, ketemu Villa gitu, bahkan ketemu Spurs aja kita capek, walaupun Spurs nggak punya gelandang yang pegang bola. Kenapa? Karena Mourinho bertahan tangan dalam. Ya. Gitu loh. Jadi belum teruji banget sebenarnya ngawinin Pogba sama Bruno. Tapi dalam hal penyerangan, it's very good menurut gua. Ya, dan kan, orang juga mungkin akan berpendapat ya, tapi kan kita udah berapa kali menang mulu lawan Chelsea. Masalahnya komposisinya, komposisi yang ini Pogba nih. Nggak main. Pogba iya, nggak main. Yang ini nih yang lagi kita pertanyakan kan, yang lagi sekarang lagi menang mulu ini. Ketika Betul. ketemu. Jangan main, lu pikirin tim yang kemarin gitu. Betul. Main kemarin tuh kita menang mulu lawan Chelsea, Pogba nggak main. Lu ya, lihat Pogba deh. Tapi itu berarti gitu. Kalau dari kesimpulan lu berarti defensive midfieldernya United ini lapisannya rada oke ya. McTominay, ada Fred, ada Matic kan. Iya, kalau makanya kita ngomongin tim yang mau bermain di berbagai, maksudnya ada di FA, ada di Champions, ada di Premier League, berarti cukup kan dalam, kedalamannya mesti baik gitu. Iya, cukup terjaga. Defensive midfielder oke. Ya. Kalau kita maju dikit. Tapi kalau tengah, maksudnya attacking player-nya sih lagi bagus-bagusnya ya. Bagus-bagusnya, si makanya Martial, Rashford, baru pertama kali kemarin ada statistiknya, baru pertama kali lagi itu. 50 million down the drain ya? Iya benar, 50 million down the drain. Iya benar. Kalau saya Fuad. Ya. Masih jual nggak lu? Gue bukan nanti PO Juli. Nah tuh. Karena gue punya 2 desain yang relate sama hasil kompetisi. Nah, itu dia. Gue udah punya 2 desain tuh. Tapi ini akan gue bikin lagi nanti. Nah, gitu. Pertanyaannya mungkin dikaitin ini kan kita mulai maju ke depan nih. Si Anthony Martial nih udah ketemu maunya mainnya seperti apa? Atau masih di... Masalah dia kan selalu form ya. Formnya bagus, turun gitu. Angin-anginan gitu. Gimana menurut lu? Karena sekarang untuk pertama kalinya United punya 2 striker yang 20 plus. Gue tunggu-tunggu tuh dari kapan tahu. Kalau nggak salah musim kemarin top scorernya Pogba nggak sih? Pogba, betul. Aneh gila. Tahun ini Rashford 20, Martial 20, Greenwood udah 16 plus gol yang kemarin ya. Jadi totalnya tuh 46 dibandingin sama trionya Liverpool yang 56 dibandingin trio Liverpool yang cuma 51. Jadi sekarang kan ini pendukung MU lagi jumau-jumaunya akan trio lini depan. Lebih baik nih dari Liverpool gini gitu kan. Tapi lu ingat, walaupun mereka jumlah golnya tidak seperti kita, mereka bawa pulang piala. Iya dong. Kebahagiaan semu nih kita nih ya. Semu, iya. Cuma kan memang tetap harus kita appreciate bahwa ini bisa jadi pelecut kan. Gitu. Lu bayangin dengan 3 ini aja jumlah gol kita lebih baik. Lu bayangin kalau kita nggak banyak seri, kita nggak banyak kali, kita bisa juara mungkin musim depan. Kan begitu harusnya. Gitu loh. Tapi lapisan masing-masing nih gimana, Fu? Nah gini, sebentar. Sebelum tadi lu maju, kan tadi kalau menurut lu gelandang udah oke. Kalau menurut gue gelandang butuh 1 lagi. Karena kalau dulu lu ingat Sir Alex hampir punya 4 pemain di tiap ini. Jadi kayak dulu dia punya Kane, Bud, dia punya Darren Fletcher gitu ya. Kemudian dia sempat punya Alan Smith yang dimainin di gelandang juga gitu kan. Nah, kalau kita kan sekarang cuma Fred, McTominay sama Matic gitu. Gua rasa amannya sih akan ada 1 gelandang yang lagi diincar sih. Sekarang kan lagi rame rumornya si pemain Ajax itu Donny van de Beek gitu ya. Itu sih klasik box to box juga dan dia juga bisa. Itu bagus menurut gua. Nah, karena Matic ini kan udah 32 ya kalau gua nggak salah ya gitu kan. Gua lupa lah umurnya. Jadi nggak bisa lu harapkan terus-terusan juga gitu. Karena gua ngeri juga ini orang habis gitu karena dia punya riwayat inkonsisten gitu. Sama kayak Fred, gue lebih yakin sebenarnya sama McTominay. Tapi sementara dari akademi sendiri punya pemain yang gue sangat suka, James Garner. Itu bagus. Sebenarnya gue sangat punya harapan ini orang akan dikasih menit main gitu loh yang banyak. Tapi ternyata belum. Dia sempat main tuh di Europa League kalau gue nggak
nggak salah ingat, terus di FA Cup apa di League Cup gitu sempat main, dan ini kan sempat dibilang titisannya Carrick gitu ya. Nah, kalau misalnya memang Ole tidak mau beli gelandang dan dia yakin dengan potensi anak asuhannya, musim depan mungkin kita punya 4 gelandang yang asal lu berani nih sama James Garner nih, gitu loh. Itu kalau menurut gua. Karena satu lagi, penyerangan kita bagus, tapi kan lu ingat kata Sir Alex, attack wins you a game, but defense wins you a title. Yeah. Jadi tetap lu butuh pertahanan. Itu yang terjadi sama Liverpool. Yeah. Setelah Klopp kelar dengan Salah dan Mane plus gelandang, dia beli Van Dijk untuk sama kiper Alisson buat ngerapiin pertahanan Liverpool. Proven kan, juara mereka. Ngomong-ngomong itu. Kita agak cepat maju, kita belum ngomongin kiper. Menurut lu nih De Gea gimana nih, Fu? Kalau gue sih sebenarnya masih punya harapan dengan De Gea, ya terus terang aja gue bilang gitu. Karena kan pemain Inggris ini banyak overrated, jujur aja. Lu bilang Johar dulu muda juga digadang-gadang akan bagus segala macam bla bla bla. Mundur sebelum Johar dulu ada Paul Robinson, ya kan. Even Robert Green juga dibilang bagus. Nah, Jordan Pickford enggak lah ya. Johar cenggunya sama Paul Robinson. Nah, masalahnya De Gea ini kan kalau dulu kan mungkin masalah ini ya, dia kepengen pindah, mungkin masih ganjel. Nah, musim depan karena gue sangat yakin dengan manajemen Ole sih sebenarnya gitu ya. Kalau dia bisa ngerapin psikologisnya De Gea, dia akan bisa balik seperti dulu waktu kita juara 2000 terakhir zaman Sir Alex kan. Itu kan udah dia kipernya. 12-13 ya. Kalau gue nggak salah ya bener lah. Nah, sementara kan yang digadang-gadang Henderson deh balikin segala macam, orang lupa tekanannya beda Ji. Henderson tuh main di Sheffield United yang mungkin ekspektasinya tidak segede MU. Lu main di Sheffield United mungkin lu bikin error. Sorotannya mungkin sebentar juga hilang. Ini lu main di MU yang it can cost you a title maybe. Itu kan udah beda. Kalau di Sheffield mungkin lu bikin kesalahan nggak apa ya, it doesn't cost you a title mungkin gitu. Di MU kan kalau misalnya mungkin nanti main sampai semifinal gitu terus lu kalah karena dia error, siap nggak lu dengan itu gitu. Dan dia masih sangat muda, dia berpotensi sih itu jelas. Ada Shearer itu ya? Iya, ada Shearer. Dan ini masalahnya lapisannya juga masih bagus tuh Romero tuh sebenarnya untuk nakutin De Gea biar kencang sedikit skrupnya. Betul dan Romero sendiri cukup menerima loh orangnya, nggak apa-apa. Iya, sabar ya. IPL. Sabar gitu loh. Dia kiper timnas nomor 1 loh Argentina. Iya. Nah, dan yang bikin gue agak kurang sreg dengan Henderson waktu itu pada saat dia ngomong, kalau nggak salah kalau gue balik gue mau jadi pilihan utama. Kalau nggak salah gitulah kan sempat ada begitu tuh kemarin ya beritanya. Nah, menurut gue ya lu salah. Lu kalau kayak gitu lu cemen. Lu mau dapatin sesuatu ya lu tunjukin kualitas lu, bukan lu ngerengek minta karena lu ngerasa lu besar. Belum tentu. Lu bagus sekarang di Sheffield karena back-backnya Sheffield juga bagus, Pak. Plus sistem of play sama mungkin lingkungan lu sangat kondusif mendukung lu untuk selalu mengeluarkan penampilan terbaik gitu ya. Ya itu. Tapi once lu balik ke MU belum tentu gitu. Walaupun lu pemain bagus. Udah kayak bintang Emon gue pas bilang belum tentu gitu. Gue baru ingat kayak gini bintang Emon anjing gitu. Oke, kita gitu, udah ngomongin sampai situ. Nah, ini gue mau nanya nih, Jesse Lingard kayaknya nggak ada tempat nih kayaknya. Gimana? Enggak lah. Kan kalau misalnya, gue sih berdoa West Ham nggak degradasi. Jadi paket tuh Lingard sama si Phil Jones mau dibeli sama Moyes. Ya mungkin Moyes butuh badut buat nyemarakin ruang ganti. Gitu ya. Tapi kasihan loh tuh orang, maksud gue ada masanya kan dia yang bantu kita juara FA Cup loh. Final, iya Crystal Palace dia bikin gol gitu loh. Enggak masalah, cuma maksudnya kan ya hilang formnya ya. Iya, you doesn't fit in this team gitu. You don't fit in this team lah udah gitu loh. Iya. Gitu. Berarti apa? Nah, berarti kalau lu tadi mau nanya depan nih. Ya, depan. Gimana menurut lu? Lu tahu rumor yang lagi berkembang kan? Siapa yang mau dibeli MU? Gistelroy. Enggak, itu gue nggak kasih, berat. Gila, gue udah kehilangan gelandang terbaik gue, Salman. Salah satu gelandang. Masa gue masih kehilangan goalgetter gue lagi? Gitu loh. Enggak lah. Ya. Gitu, jadi ya. Sebentar. Gue lagi inget-inget. Gitu. Siapa ya? Oh, ini. Sancho ya? Ya. Iya. Ini kan pemain di rate sangat tinggi nih sekarang di Eropa. Nah, ini sebenarnya
gue akan ngomong di Poros Halang. Cuma karena ini kita take ya gue ngomong sekarang, ya sama juga lu juga upload ini kan nanti akhir bulan kayaknya. Sementara Poros Halang kayaknya minggu depan gue akan ngomong ini, dan gue pernah nyinggung di DPI bahwa as a business gitu ya, gue nggak mau beli itu pemain seharga 150 juta pound. Di kondisi sekarang pula lagi gitu kan. Ya lu nggak ngebuktiin apa-apa sampai saat ini. Lu baru di rate, wah ini potensial segala macam. Men, Danielson juga dulu potensial banget di Brazil. Waduh, Danielson gokil. Itu nama naik bener tuh Piala Dunia. Abis itu nggak jadi apa-apa, Bangsat. Si Gianluigi Lentini 93, 94 apa 92, 93. Di rate sangat-sangat tinggi. Nggak ada yang ingat. Masuk nama Gianluigi Lentini nggak ada yang ingat itu. Pernah ke Indonesia gitu padahal loh. Itu. Iya, Milan Legend waktu itu. Ya, Milan itu dia ikut dia main gitu loh. Iya kan? Jadi selagi lo belum membuktikan sesuatu, menurut gua terlalu overrated. Ronaldo dulu 80 jutaan gitu ya, udah pernah juara sama MU. Neymar dibeli mahal sama Paris Saint-Germain, udah pernah juara juga. Iya kan? Di Maria termasuk mahal tuh dulu dibeli sama MU, udah juara juga dia sama Madrid. Nah ini pemain umur masih 20, walaupun dia pernah jadi pemain terbaik Piala Dunia U17, terus dapat Golden Ball kalau gue nggak salah gitu ya. Tapi tetap aja gitu, untuk 150 juta bagi gue itu kemahalan. Ini kita bicara bisnis ya. Yang udah bikin juara aja nggak jadi jaminan ya, apalagi betul. Lu apa pembuktian lu gitu maksudnya kan ya? Nah, even Hazard dibeli mahal sama Madrid, anyep nih sekarang di Madrid. Hazard loh men. Cukup bagus di Liga Inggris. Banyakan makan donat kayaknya, terbaik. Rada gemuk tuh doi. Bisa jadi, rada gemuk, tapi udah agak kurus sih, gitu kan. Maksud gua nggak akan beli ini pemain, karena kalau dibeli sama MU dengan harga situ, lu panik, kalau menurut gua. Dan satu lu ingat, sekarang lu punya Mason Greenwood yang lagi gacor. Emang mereka sama ya posisinya? Sama, kanan. Bisa main di kanan, bisa main di kiri. Nah, even bisa striker juga, karena Greenwood asalnya kan striker gitu ya. Lu bayangin, dengan usia yang beda 2 tahun, Sancho itu 20, si Greenwood 18. Total pertandingan musim ini, Sancho itu kalau nggak salah 44, dia bikin 20 gol. Sementara Greenwood, jumlah pertandingannya 42, dia bikin 16 gol. Selisih 4 gol doang. Dan lu harus ingat, beda nih Liga Inggris sama Liga Jerman, Pak. Tingkat kesulitan Liga Inggris sedikit lebih sulit dari Liga Jerman. Jadi kalau lu tanya gua, apakah MU harus beli Sancho? Gua bilang enggak. Dengan duit 150 juta, lu cari 2 pemain bisa dapat. Kita dapat Daniel James dengan harga yang 30 atau 40 gitu, gue lupa lah ya. Pokoknya itu pembelajaran oke tuh ya, dengan menghitung duitnya ya. Iya, jadi maksud gue kan, ya sepak bola sekarang kan bisnis ya. Walaupun kalau gue sempat bahas ini sama Patrick, tapi nggak naik episodenya karena gue berantem sama Patrick nih waktu itu debatnya gitu ya, jadinya anjing. Jadi nggak dinaikin episode. Sebenarnya ini gue udah bahas sama Patrick. Bener. Cuma kan karena kita nggak ketemu, kita kan jadinya di Zoom. Gue debat sama Patrick sampai marah gue gitu. Maksudnya kita sampai emosi gitu ya. Sampai terakhir begitu kelar, produser, what the fuck guys, kata produser gue gitu. Ini episode gue sedihkan deh, ya udah nggak usah deh gue bilang gitu. Karena bener ribut gitu loh, karena masing-masing kekeh dengan kepala batunya gitu ya. Nah kalau Patrick bilang kan, ya paling nggak kan dia secara komersil menjual. Oke, lu bisa jual jersey dengan nama Sancho, apalagi lu kasih nomor 7. Ya kan, tapi lu mesti ingat, nomor 7 siapa sih yang berhasil sekarang di MU setelah terakhir Ronaldo? Iya benar. It's like a curse, man. Iya jadi kutukan. Depay segitu jagonya loh di sebelum itu mana dia Lyon ya, gue sampai lupa sih malahan. Ya Lyon kalau nggak salah. Anyep begitu pindah ke MU. Di Maria bagus kan itu pemain, pakai 7 anyep. Ya. Valencia ganti lagi ke 25. Balik nggak sanggup dia pakai 7 gitu kan. Udah gue balik ke 25 gitu loh. Yeah. Nah jadi menurut gue kalau ngejar sisi komersil, ngejual jersey kayak dulu MU beli Zlatan yang kan sampai Zlatan bilang lo boleh jadi main termahal tapi gue pindah ke sini seminggu per sehari penjualan jersey gue udah bisa beli pemain kayak lo, kata Zlatan gitu kan ke Pobol gitu kalau gue nggak salah gitu loh. Nah kalau lo ngejar sisi komersil ya oke lah lo belilah dengan harga itu return lo. Cuma kan yang kita butuhin sebagai fans kan sebenarnya trofi. Lo mau diceng-cengin mulu sama fans Liverpool sekarang? Enggak kan? Gitu. Jadi kalau menurut gue dengan harga let's say sekarang udah turun tuh cuma 110 apa kemarin apa 120 gue lupa ya.
Gue sih enggak. Gue mendingan nyari kelas 2-nya, karena gue punya Greenwood, dan lu ingat, kita punya 4 winger malahan sebenarnya sekarang. Greenwood, Martial bisa main di kiri juga, bisa main di kanan. Rashford bisa main di kiri, bisa. James bisa main di kiri kan. Lu punya 4 winger yang bahkan 3 wingernya bisa lu jadiin striker. Ini udah versatile Pak di atas. Yang spesifik di winger itu cuma Daniel James. Ya lu cari aja winger sekarang satu lagi. Gitu loh. Lu bisa kan nemu pemain kayak Daniel James ya, menurut gua di musim perdananya dia bikin 6 atau 7 assist plus 4 gol kalau gua nggak salah gitu ya. Nggak jelek gitu loh. Yeah. Karena ekspektasi pada saat lu beli James tidak seperti ekspektasi pada saat lu beli Harry Maguire. Yeah. Jadi lu puas. Iya kan? Iya, betul. Gitu loh. Dan gue rasa Daniel James itu bukan cuman terasa sebagai pembelanjaan yang baik dari sisi kontribusi statistik ya. Maksud gue dia kalau ada larinya tuh bikin takut lawan. Terrorize, iya. Iya, bener. Lu ngeliat dia lari, ya ampun ini bocah kenceng banget lari. Cukup kan ngegas waktu gitu. Liverpool berapa kali dihajar gitu loh. Karena emang dia kan dijualin flash gitu ya. Dia cepet dan udah lama MU nggak punya pemain cepet setelah Giggs, terus siapa lagi Ronaldo gitu kan. Giggs yang puji malah tuh anak. Iya gitu loh. Karena emang dia cepet dan itu yang lu butuhkan. Kan lu pada saat lu nyerang kan lu butuh mengalirkan bola dengan cepat cepat ke depan ke gawang lawan dan sebanyak mungkin lu taruh pemain dekat situ untuk memperbesar peluang lu bikin gol gitu loh. Nah, itu makanya gue suka sama James gitu. Dan gak banyak tingkah kan. Dicadangin juga dia masih aman gitu. Bahkan yang tadinya posisinya aman, begitu selesai pandemi ini Greenwood dimainin ganti dia mulai gacor segala macam. Ya oke, kecuali kemarin dia joget-joget tuh gara-gara Pogba. Makanya gue sebel sama Pogba begitu tuh. Ngeracunin lu anjing. Lu kalau mau joget jangan di ruang ganti. Gue lihat videonya tuh, gue bisa ngebayangin muka lu pas ngelihat. Sama kayak Roy Keane kalau ngeliat joget-joget tuh, aduh mukanya langsung senep aja tuh. Iya maksudnya lu kalau mau joget-joget tuh ya di Ebony, di Stardust gitu kan, M Club. Ya ampun, bawa Stardust sama Ebony. Lama, Stardust lantai atas tempat Anda kerja dulu ya Pak? Dulu Pak, dulu. Iya. Emang tongkrongan Anda itu. Tapi oke sih, jadi berarti kita ada bayangan sih. Intinya gini Center kan. Perlu beli. Gelandang lu, mungkin kalau lu masih nggak yakin dengan James Garner, lu boleh beli. Nah, striker, balik lagi. Lu udah punya Igalo. Iya tuh ya. Igalo tuh nggak jelek loh. Itu tipe-tipe pembelanjaan Daniel James juga tuh yang lu nggak tahu tiba-tiba gila impactful gitu. Salah lu. Kalau lu nonton Forsalang, gue udah pernah bilang, oke nih dia beli Igalo. Kenapa? Satu, dia punya pengalaman di Liga Inggris. Kedua, murah. Kan dipinjem, Ji. Iya. Macam mana lu dulu dapat Henrik Larsson yang lu cuma pinjem? Ya. Kan itu berhasil kan kita itu, gitu loh. Ya. Nah, dan Igalo bukan pemain yang ego. Ya. Dia tahu, gue datang umurnya 31 kalau gue nggak salah, atau 30 gitu ya. Gue datang ke sini, gue pelapis. Ya. Gue bukan pilihan utama, gitu loh. Dia ada di situ aja udah bahagia, itu udah pencapaiannya itu. Gitu. Nah, dan once pemain mendapatkan rasa itu, dia akan ngasih segalanya buat klub kan pasti. In return, klub akan dapat usaha lu 110% malah menurut gua. Dan ini orang juga bukannya kering gol, cukup bagus loh dia bikin gol. Masuk juga langsung golin kok. Iya gitu, cuma belum bikin gol di IPL doang, tapi yang lain kan dia udah bikin gol. Jadi, nah menurut gua ini yang harusnya kalau oleh cermat dan tim scouting MU, udah lu nggak usah beli nama besar karena udah proven beberapa musim lu beli nama besar, flop. Falcao kurang bagus apa di Monaco? Iya, sedih tuh gua. Begitu main anjing gitu kan. Sedih gua tuh sama Falcao tuh. Falcao, Di Maria, Memphis Depay, bahkan Bastian Schweinsteiger. Juara champion sama Bayern. Gue sempat mau ngomongin gitu. Itu berdua di belakang tuh DM tuh Schweinsteiger sama Schneiderlin tuh tadinya hopeful banget gak jadi apa-apa ya. Schneiderlin itu di rate sangat tinggi pada saat di Soton. Enggak gitu. Ya mungkin ya kayak pernah gue bilang bahwa mereka pindah ke MU di kondisi MU yang tidak sehat sebenarnya. Jadi mungkin mereka nggak nyaman. Ya sama kayak lu punya hubungan. Kalau lu nggak nyaman kan lu males-malesan. Disuruh jemput, aduh jemput lagi. Lu pasti gitu kan. Tapi kalau lu udah sayang segala, lu nyaman kan, nggak usah minta jemput. Gue datang nih langsung gitu loh. Gue udah tahu nih, pulang nih jam 9. Gue datang jam 8. Karena sejam bisa godain yang lain gue kan gitu. Predator. Nggak, jadi gini, kita mungkin bisa ngelihat besar atau tidaknya komitmen United untuk juara dari pembelanjaan yang akan mereka lakukan. Betul.
selagi orientasinya bisnis, sorry gue potong, menurut gue masih berat, Ji. Karena kalau lu perhatiin Liverpool belanja pemain yang dia butuhkan. Klopp gak peduli dengan souvenir. Gue butuh kiper bagus, gue beli Alisson. Gue butuh back bagus, gue beli Van Dijk. Jadi barang tuh. Begitupun yang, dan harusnya Ole ada ke arah situ. Karena kalau lu lihat pembelanjaan dia sekarang, sukses kalau gue bilang. Aaron Wan-Bissaka, Maguire, James, dia bisa cuatin Brandon Williams, dia bisa membuat bagus performa Fred sama McTominay, even mengangkat kembali performa Matic, plus pembelian dia terakhir Bruno Fernandes. Jadi ini orang pintar sebenarnya. Bukan sebenarnya, emang ini pintar gitu loh. Karena dia udah nanganin, walaupun kan, Ole miskin taktik, ya lu bodoh, dia bisa pakai 3-4-3, dia bisa pakai 4-2-3, dia bisa pakai 4-4-2 gitu loh. Dia bisa berani main dengan satu back tengah, dia kayak waktu lawan Norwich kalau gue nggak salah ya. Itu kan dia cuma main pakai satu back tengah sempat. Pada saat dia mengganti si Fred apa McTominay, gue lupa lah itu, nanti yang nonton bisa benerin. Itu dia sebenarnya pakai back tengahnya tuh 3, Maguire, Matic sama McTominay. Ya, gelandangnya jadi Bruno sama Pogba benar-benar duet. Di kanan Wan-Bissaka, di kiri Shaw, terus di depannya itu ada Greenwood, Martial, Rashford. Tapi orang lupa pada saat dia main begitu, kayak dulu kan Carrick sama Fletcher kan pernah jadi back tengah tuh, dadakan. Nah, tapi yang kemarin Ole lakukan adalah ini do or die. Gue mainin 3 back tengah, prakteknya gue cuma punya 1 back tengah, Harry Maguire. Kenapa? Karena Matic sama McTominay lebih didorong ke jadi gelandang depan. Brilian ini orang kalau lu tonton. Jadi Pogba sama Bruno lebih dekat ke kotak penalti kan. Ya akhirnya kita dapat gol kan itu. Lawan Norwich lah itu yang kita menang 2-1 kalau gue nggak salah. Even kalau itu kan Norwich gini-gini. Ya terserah mau lawannya siapa. Tapi yang penting kan lu lihat dong respon dia terhadap pertandingan itu gitu loh. Nah, gue nggak yakin dia mau beli Sancho. Menurut gue ya, karena tadi mahal. Mungkin dia akan cari yang kelas 2-nya yang sesuai dengan kebutuhan tim gitu. Asalnya disupport sama board aja udah. Gitu. Back tengah sih udah pasti, sama gelandang udah pasti. Tapi kalau Sancho for Greenwood gue bilang, karena kan Dortmund sempat bilang ya gue jual Sancho murah, tapi gue in return gue maunya Greenwood. Ya bodoh lah kalau dikasih. England prodigy ini, umur hampir sama kayak waktu dulu 18 tahun kayak Rooney gitu. 2 kaki hidup, sangat-sangat Van Persie kalau gue bilang gitu gayanya. Dan intelijensia dia tinggi, dia tahu kapan mesti shoot, dia masuk, dia ngumpan, itu gila. Dan gak egois, asal dia gak banyak main sama Lingard sama Pogba, kelar jadi. Asli. Jangan ikut-ikut Daniel James tuh udah mulai terpengaruh joget-joget. Udah mulai, makanya kemarin kan banyak bang, adik lu nih bang, adik lu nih bang. Kan langsung gua BBM tuh. Habis itu kan mainnya lumayan tuh kemarin lawan Villa. Dia mainnya menit terakhir gitu loh, masalah gua. Ya gitu. Menurut lu dengan pembelanjaan yang ideal, apakah gap-nya udah mulai dekat untuk menandingi Liverpool? Liverpool masih bagus. Jelas banyak dong. orang memprediksi Liverpool masih punya 3 musim lagi. 2-3 tahun lagi. Iya, itu gue juga udah bilang. 2-3 tahun Liverpool masih bisa dominan. Asal Klopp bisa menemukan pelapis. Karena masalah di Liverpool sekarang adalah mereka nggak punya pelapis Firmansah nih. Itu lo perhatikan. Plus 2 pelapis back sayap. Karena di luar Firmino, Mane masalah. Yang senjata paling keren dari Liverpool sekarang itu ya 2 back sayapnya, Trent sama si Andy Robertson. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu sangat bagus. Nah, selagi klub belum menemukan pelapis buat itu, gawat. Apalagi musim depan kan, Januari itu tahun depan kan udah ada Piala Afrika. Si Salah sama Mane kan pasti cabut. Sementara yang dibeli klub itu kan kayak Minamino, Xherdan Shaqiri itu belum terlalu membuktikan kepantasannya kan. Itu menurut gua gitu. Nah, MU udah pasti dengan pembelian yang tepat, orang akan pada jiper sama mereka musim depan. Nah, cuma yang gue takutin sekarang gini, Ji. Kita sebenarnya sempat punya bulan madu sama Ole pada saat belum dikontrak. Januari, ya sebelum dikontrak gitu kan, 10 atau 11. Nggak kalah. Yang sampai itu, give this guy a contract, dia banting gitu kan. Rio kan ngomong gitu. Ya, Rio. Setelah itu kan kita anjlok. Gitu. Iya, nah, benar. Jujur gue punya sedikit rasa takut, karena kan gue udah membiasakan diri gue bahwa kayak gue bilang gitu kan, jangan ragukan kemampuan MU untuk mengecewakan lo gitu kan sebagai penggemar gitu loh. Jadi ini lagi bagus nih formnya, mudah-mudahan bisa sampai akhir musim gitu ya. Nah, yang gue takutin adalah awal musim something happen, kalau Pogba masih ada segala macam, terus ada friksi, kita flop nih sebulan di Agustus, kelar udah jadinya. Itu yang gue takutin, dan bisa jadi ada kemungkinan untuk itu gitu loh.
Itu yang gue takutin. Karena kita, ya siapa yang bisa prediksi kemarin kita tiba-tiba nyungsep setelah 11 pertandingan atau 10 pertandingan itu nggak kalah. Ujung-ujung cus gitu. Kalah sama siapa tuh, sama Cardiff atau siapa lah gitu. Itu kan anyep gitu. Jadi memang dibutuhkan pembelian tuh gelandang tengah udah pasti. Striker lu cari pelapis. Karena lu ingat, kita pernah punya 4 striker. 2 striker utama tetap York sama Cole. Sheringham sama Ole itu pelapis, Pak. Betul. Gila ya? Iya kan? Iya. Jadi sekarang kan kasarnya kalau striker utama lu punya Martial gitu ya. Karena lu kan mainnya sekarang udah nggak 4-4-2. Lu punya pelapis itu Igalo. Lu cari satu lagi striker pelapis. Jadi ada 3. Kenapa? Karena kalau misalnya Igalo pun cedera, Martial cedera, lu bisa dorong Rashford ke tengah. Karena posisi natural dia striker. Lu bisa mainin Daniel James di kiri. Berarti kan lu butuh satu striker, satu sayap, gelandang tengah sama back tengah. Udah. Ya. Jadi ingat era-era pelapisnya waktu itu ada Rooney, Tevez, Berba, Ronaldo. Iya. Ngeri bener. Enggak, Ronaldo nggak ada. Tevez, Ronaldo sayap ya? Rooney. Cabut nggak? Ronaldo kan cabut pas Berba mau masuk. Hah? Kan Ronaldo cabut setelah kita kita kalah di final 2008-2009, itu belum ada Berba. Berba itu 2009-2010 kalau gue nggak salah. Oh iya ya. Iya, Ronaldo itu kan cabut 2008-2009 pas kita kalah di final lawan Barcelona tuh yang di Roma kalau gue nggak salah. Iya, langsung pindah ke Madrid. Iya, dia pindah ke Madrid gitu. Dendam. Jadi dendam. Jadi masuk. Sempat musim tuh benar. Ada Berba tuh 2008, sorry. Yang final Barcelona dia nggak main cuma. Jadi sempet tuh sama Ronaldo, Berba, Tevez, ya Rooney. Ngeri semua itu. Ngeri semua. Nah itu kan gitu loh. Ya, tapi bahkan menurut gue speednya masih kencengan yang sekarang. Iya, speed apa nih dalam hal apa? Speednya maksudnya pergerakannya, transisi itu kalau misalnya maksudnya kalau kemarin kan Ronaldo sama Rooney kencang, Berba kan jogging-jogging cantik ya kan? Ya betul. Kalau sekarang mah bisa lari semua. Tuh kencang, benar. Greenwood, terus Rashford, Martial tuh kencang banget gitu loh. Makanya gue rasa juga Ole berani, udah Bruno lu fokus di sepertiga akhir gitu ya. Karena lu tinggal bagi bola ke mereka yang tukang lari nih. Gitu. Dan emang tepat sekali, semua mulutnya fans Manchester United itu pasti gemes di sepertiga terakhir. Mau dikemanain sih ini bola, bolak-balik. Sebelumnya kan gitu. Bahkan zaman Van Gaal bisa udah dekat ujung kotak penalti, bisa balik lagi bola ke tengah ke belakang nih. Lu tonton deh. Iya. Gila lu, gue bilang. Dan gue bukan penganut suka sepak bola position ball dominan gitu. Enggak, bagi gue gol gitu. Lu main cepet ngalirin bola. Lu tau lah kalau kita main, udah lu ngalirin cepet bolanya gitu loh. Gol yang dikejar gitu loh. Udah gitu. Sama satu memang yang mesti dipikirin kalau Pogba cabut pelapisnya Bruno. Nah itu kan namanya itu yang ada keluar sekarang kan lagi digadang-gadang itu kan Jack Grealish. Grealish ya kan? Karena lu nggak bisa maksa Bruno sendiri sampai akhir musim gitu loh. Iya dong. Iya benar. Kalau nggak ada Bruno pusing itu. Bruno nggak mungkin main di semua pertandingan kompetisi. Nggak mungkin main di Piala Liga, mungkin nggak akan main di Piala FA Cup gitu awal-awal gitu loh. Ya lu butuh ya, kalau tadi sih gue berharap James Maddison ya, cuma ngeliat kok sekarang performanya turun gitu loh. Karena ya dia nomor 10 menurut gue ya. Kalau Grealish kan bisa main lebih melebar ke kiri gitu kan. Tapi secara teknik Grealish itu lebih banyak dilanggar, lebih bagus skillnya daripada Maddison gitu loh. Ini gue dilema. Tapi kalau lu tanya gue awal-awal tahun kemarin tuh, gue sebenarnya kepengen James Maddison yang pindah ke MU. Karena dia cukup jadi pembagi bola yang bagus lah buat Leicester sampai kemudian Leicester mulai nyungsep. Gitu. Dibanding Grealish, gue sebenarnya lebih suka James Maddison. Gitu. Itu sih kalau gue. Oke. Kayaknya udah cukup komprehensif sih pembahasannya. Seperti yang penonton YouTube gue tahu, beberapa video yang ada Fuadnya kan soal forecasting nih. Fuad cukup akurat nih. Makanya kita berharap yang dia omongin kejadian. Manchester United tuh ya gitu, sempat happy, sakit hati. Ya kan? Happy, kan? Sakit hati. Kita lihat aja lah nanti seperti apa di musim selanjutnya. Jangan pernah, ya semoga pembeliannya tepat dan harusnya memang kalau lu berkaca dari musim lalu, apa yang Ole lakukan itu udah benar. Dia udah mulai mengidentifikasi kebutuhan timnya. Sebelumnya kan emang kelemahan mereka di belakang.
Itu udah gue beli Maguire, gue beli sama Aaron Wan-Bissaka. Membaik dong sekarang. Kita termasuk sedikit kebobolan loh dibandingin sebelumnya. Lu cek tuh statistiknya. Iya, gue kan? ingat. Makanya waktu di awal lu bilang center back tuh gue mikir dulu. Perasaan kita rada bagus, tapi argumennya jadi masuk akal juga sih. Maksud gue, ini kan ngomongin depth ya, ngomongin kedalaman tim pada akhirnya. Kedalaman gitu loh. Dan kalau mereka nggak ada, lu mau ngandelin siapa? Eric Bailly doang tinggal back tengah lo. Iya. Udah gitu, kan? Doi juga angin-anginan fisiknya. Iya, gitu. Nggak bisa gitu loh. Jadi emang lu butuh satu center back gitu. Tapi yang kelas dunia ya dalam arti, nah kalau untuk center back lu beli mahal, asal kualitasnya teruji, gue sepakat. Itu oke. Gitu. Sekarang ya, ke depannya. Tapi kalau untuk di depan, dengan ngelihat bagusnya performa MMR itu, gue bilang MMR sih. Apaan tuh? Marcus, Martial, Rashford. Gitu kan. Marcus emang belakangnya apa? Mason, Martial, Rashford. Ya, Mason, Martial, Rashford. Ya, jadi kalau lu spend gede buat nyingkirin salah satu dia, ibarat kata lu udah punya BMW, terus lu beli, lu udah punya mobil ini bagus gitu ya, terus lu mobil, let's say yang kualitasnya di bawah gitu kan, ya ngapain lu udah punya mobil bagus buat ngapain pacar lu ngapain beli lagi yang jelek gitu kan, coba lu beli sekalian yang lebih bagus lagi, cuma emang lu mau nih nyimpen BMW lu mulu gitu kan, enggak gitu loh. Gitu kalau menurut gua. Center back lu harus beli yang benar-benar bagus musim depan. Demikianlah analisa Fuad dari Sir Alex Ferguson Way. Mari kita... Berapa lama, Ji? Nggak tahu gue, nggak ngitung. Anjir, oke. Ya lumayan lah. Gue udah nggak ngitung waktu, yang penting obrolannya selesai aja. Mau pendek, mau lama, yang penting obrolan selesai. Fuad, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk yang nyari kaos ini, 50 million down the drain, tungguin aja di Instagram gua. Instagram dan Twitternya Fuad, nanti dia buka. Jangan lupa Dapur Naila, Dapur siapa? Dapur Naila dong. Iya kan, Dapur Naila masih buka. Sumpah gue nggak bohong sekarang. Nih. Ini yang lagi nonton, lu buka Twitter, terus lu cek hashtag Dapur Naila, N-A-Y-L-A. Habis itu lu lihat foto-fotonya. Asli tuh foto-fotonya, aduh, luar biasa itu. Membuat kita gatal pengen beli. Iya. Padahal gue bukan fotografer profesional kayak Sam Oib gitu kan. Iya, lebih ke makanannya aja sih. Kombinasinya sih oke banget. Oke banget. Cari aja sendiri nanti di sana terus belanjain. Fuad, terima kasih banyak ya. Terus thank you, Ji. Sama kita nggak mau ngomongin yang tadi sebelum take ini nih. Gue jadi narasumber gitu. Yang soal pendidikan. Tenang. Kita cari satu lagi nih yang punya keluh kesah serupa, nanti biar lebih rame lagi ngegosipnya. Keresahan bapak-bapak. Emang brengsek nih dunia sekolah anak-anak brengsek nih emang. Gawat ya. Lu aman tadi ya? Apa? Aman. Aman apa? tadi? Alhamdulillah. Iya. Udah. Alhamdulillah negatif. Udah beres ya? Wah, alhamdulillah semua ya. Baguslah, Cecep. Main bola lah kita Sabtu depan. Ya siap lah kalau begitu. Fu, thank you ya, Fu. Gitu. Sama-sama. Gue yang makasih ya, Ji. Sama-sama. Bye, man. Have a good weekend. Sama-sama. Bye.